Sayap Bidadari, karya Boys. Kakak penulis ya? Tanya Angel tiba-tiba membuyarkan pikiran pemuda itu. Sebetulnya bukan. Menulis bagiku hanyalah media untuk menumpahkan perasaan. Sedangkan profesiku sebenarnya adalah seorang pengacara, alias pengangguran banyak acara. Hehehehe. Sebetulnya saat ini aku sedang belajar menjadi seorang graphic designer. Dan dengan kemampuanku membuat program permainan, maka aku pun berniat merintis sebuah studio kreatif perangkat lunak yang islami. Oh, jadi benar kalau cover ini kakak yang buat sendiri. Iya betul, memang kenapa? Terus terang, menurutku cover ini bagus sekali kak. Benarkah bagus? Tanya Bobby seraya tersenyum. Padahal aku sendiri tidak yakin kalau cover itu betul-betul bagus. Sebab aku memang tidak sepenuh hati saat mengerjakannya. Sambungnya kemudian. Wah, tidak sepenuh hati saja bisa sebagus itu. Bagaimana jika kakak mengerjakannya dengan sepenuh hati? Tentu akan jauh lebih bagus. Tapi jujur saja, walaupun aku tidak mengerti akan makna yang terkandung di dalamnya, namun menurut pandangan mataku, cover yang kakak buat itu memang tampak bagus. Bukankah karya seni itu bersifat relatif? Dan bagus tidaknya sangatlah tergantung dari selera dan sudut pandang orang yang melihatnya. Kalau begitu terima kasih atas penilaianmu, ucap Bobby tulus. Angel pun tersenyum. Oh ya kak, kembali ke soal tulis menulis. Sebetulnya aku ini juga suka menulis loh. Ketahuilah, ketika Raka memperlihatkan naskah kakak, lantas aku pun jadi tertarik. Karenanya lah kini aku datang kemari agar bisa mengenal kakak lebih jauh. Barangkali saja kakak mau mengajariku bagaimana cara menjadi penulis yang baik. Wah, sebetulnya aku pun masih belajar. Terus terang, aku merasa belum pantas untuk itu. Selama ini, tulisanku belum diakui publik, dan karenanya aku tidak tahu apakah tulisanku itu baik atau tidak. Karenanya lah, apakah pantas jika aku mengajarkan padamu? Kak, tadi aku sempat melihat-lihat naskah kakak sedikit, dan sepertinya tulisan kakak itu sudah bagus dan pantas dinikmati sebagai sebuah karya sastra. Menurut penilaianku, kakak itu sudah pantas untuk mengajariku, sebab jika dibandingkan dengan karyaku, jelas karya kakak itu jauh lebih baik. Karenanya lah jika kakak mau mengajariku, tentu aku akan senang sekali. Wah, aku betul-betul merasa tersanjung. Sungguh aku tidak menyangka kalau kau akan menilai karyaku seperti itu. Baiklah, jika kau memang menilaiku demikian. Sungguh tidak sepantasnya jika aku sampai menolak. Terus terang, aku merasa berdosa jika sampai tak mau berbagi ilmu denganmu. Terima kasih kak, terima kasih. Kembali kasih. Oh ya, ngomong-ngomong, selama ini kau sudah menulis berapa judul? Ya lumayan lah kak, tapi semua itu cuma sebatas cerpen. Sedangkan aku untuk menulis novel baru ku mulai beberapa bulan yang lalu, dan itu pun dimulai dari kisah nyataku. Oh ya, ngomong-ngomong, ini dia kisah nyataku kak, kata Angel seraya menyodorkan buku catatannya yang baru diambilnya dari dalam tas. Pada saat itu Bobby tampak diam, jangankan untuk membaca, menyentuh saja sepertinya enggan. Karena itulah Angel langsung kecewa dan segera menyimpan buku catatannya kembali. Dalam hati, gadis itu langsung menghakimi Bobby sebagai pemuda yang tidak berperasaan. Pemuda yang tidak bisa menghargai karya orang, walaupun hanya sekedar saja. Dia sama sekali tidak tertarik dengan ceritaku. Jika begitu, bagaimana mungkin dia mau membuatkan covernya? Begitulah Angel. Jadi berpikiran yang tidak-tidak. Padahal dalam benaknya, Bobby ingin sekali membaca cerita yang katanya kisah nyata itu. Sebab dengan demikian, tentunya dia bisa mengenal karakter Angel lebih jauh, yaitu melalui rentetan cerita yang ditulisnya. Namun karena saat itu dia sedang tidak mood membaca, lantas dia pun memilih untuk tidak menghiraukannya. Maklumlah, saat itu dia memang lebih tertarik untuk terus memperhatikan kecantikan Angel. Karena mengetahui Angel kecewa, Bobby pun segera memberi alasan. Ceritamu itu belum selesai kan? Terus terang, rasanya agak sulit bagiku untuk memberikan penilaian
terhadap sebuah karya yang belum selesai. Sebaiknya kau selesaikan saja dulu. Jika sudah selesai, pasti aku akan membacanya. Jelas Bobby seraya tersenyum kepada Angel. Karena alasan itulah akhirnya Angel kembali ceria. Namun tak lama kemudian, keduanya sontak terdiam. Merasakan getaran aneh yang begitu tiba-tiba terasa begitu syahdu. Bagaikan duduk di tepian telaga yang tampak tenang, ditemani oleh mendunya simfoni alam dan pesona keindahan bunga warna-warni yang tumbuh di atas hijaunya hamparan rumput. Sungguh sangat membahagiakan dan begitu membuai sukma. Begitulah perasaan dua insan yang kini sedang dilanda asmara, merasakan indahnya cinta yang terus tumbuh berkembang dengan begitu cepat. Akibatnya mereka pun jadi tidak konsentrasi, hingga akhirnya mereka tak mampu lagi mengungkapkan berbagai hal yang sebetulnya menarik dan untuk dibincangkan. Sungguh dia memang manis sekali. Andai saja dia mau jadi pacarku, tentu aku akan bahagia, ungkap Bobby dalam hati. Tapi, seketika Bobby teringat dengan seorang gadis yang dijodohkan dengannya. Dialah Wanda, gadis manis yang menjadi pilihan orang tuanya. Duhai Allah, kenapa mesti dia? Mungkin aku bisa mencintai gadis yang selama ini hanya kulihat fotonya dan kudengar suaranya saja. Jika aku boleh memilih, aku lebih suka jika Angel yang menjadi pendampingku. Kak Bobby, aku pulang ya, pamit Angel tiba-tiba membuyarkan pikiran pemuda itu. Pulang? Bukankah kau belum lama di sini? Oh iya, aku betul-betul lupa untuk menyuguhkanmu minum. Maaf ya, En. Sungguh aku benar-benar lupa. Soalnya aku terlalu asik berbincang-bincang denganmu, ucap Bobby yang baru menyadari kalau dia memang belum menyuguhkan minum. Sungguh saat itu Bobby tidak menghendaki jika Angel pergi dari sisinya, yang kini sudah membuatnya begitu syahdu. Kak, sebetulnya aku mau pulang bukan karena itu, tapi justru karena saat di rumah Raka aku sudah kebanyakan minum. Benarkah? Jika begitu kenapa tidak bilang dari tadi? Aku kan bisa menyuguhkan kamar kecilnya. Tidak usah deh kak, terima kasih. Lagi pula, bukankah sekarang sudah terlalu malam? Baiklah, kalau begitu tunggu sebentar ya, biar ku panggilkan Raka. Pinta Bobby seraya memanggil Raka dan memberitahu keinginan Angel. Maklumlah saat itu Bobby menyadari kalau Angel adalah tamunya yang harus dihormati, bukannya pacar yang bisa ditahan dengan rayuan gombal. Kini Bobby, Raka dan Angel sudah kembali bertatap muka. Kok cepat sekali ngobrolnya, En? Tanya Raka heran, padahal dia sendiri masih mau berlama-lama mendengar cerita adik Bobby soal pengalamannya di luar negeri. Sudah cukup kak, jawab Angel tidak mau mengatakan hal yang sebenarnya. Oh ya, bagaimana soal covernya? Sudah belum? Tanya Raka lagi. Nanti saja deh, kapan-kapan, jawab Angel. Akhirnya Raka dan Angel pamit meninggalkan rumah Bobby. Pada saat yang sama, Bobby tampak memperhatikan kepergian mereka dengan penuh perasaan rindu. Saat itu dia cuma bisa berharap semoga dia bisa segera berjumpa lagi dengan gadis yang kini sudah melekat di hatinya. Setelah kedua tamunya kian menjauh, Bobby pun segera melangkah masuk. Kini pemuda itu sudah berada di atas tempat tidurnya. Kedua matanya yang bening tampak memandang ke langit-langit, sedang pikirannya terus melayang-layang memikirkan gadis yang telah mencuri hatinya. Sungguh saat itu dia sudah dimabuk cinta, sehingga perasaan rindu terus mendera dan membuatnya serba salah. Pada saat yang sama, Angel yang sudah tiba di rumah juga sedang memikirkan Bobby. Sungguh perasaan aneh yang dirasakannya kini telah membuatnya betul-betul bingung. Apakah aku telah mencintainya? Tanya gadis itu di dalam hati. Sebab dia tidak. Aku tidak boleh mengkhianati cinta sejatiku. Sampai kapanpun aku akan terus mencarinya, kata Angel, yang tiba-tiba teringat kembali dengan cinta sejatinya. Ya Tuhan, sungguh aku merasa sangat berdosa karena hampir mengkhianati cinta sejatiku. Sungguh aku tidak mengerti kenapa aku bisa sampai seperti itu. Apakah itu lantaran kami tidak mungkin bersatu? Ya Tuhan, sungguh aku tidak mengerti kenapa hanya perbedaan lantas kami tidak bisa bersatu. Padahal kami begitu saling mencintai dan menyayangi. Sungguh aku tidak mengerti kenapa engkau membiarkan saja keinginan orang tuanya yang merasa berhak memisahkan kami.
Tanya Angel lagi seraya kembali teringat dengan berbagai kejadian yang begitu meresahkan hatinya. Malam itu, Angel dan Bobby sempat bertemu di dalam mimpi. Sungguh sebuah mimpi yang membuat keduanya seolah-olah sudah begitu dekat, hingga membuat cinta mereka kian tumbuh bersemi.